memulai ibadah kita, mari kita bersedia hati. Adik-adik, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Adik-adik, terkadang di dalam hati kita ada dua pilihan, tetapi kita harus tetap memilih mengikut Yesus. Tidak boleh yang lain ya. Mari kita memuji Tuhan. 我们心中两个王。我们心中两个王，看看哪个该我讲，一个要我下地狱，一个要我上天堂，家里一个是我主，上天堂的是我王，敬靠耶稣的体贴。我们心中两个王，看看哪个该我讲，一个要我下地狱，一个要我上天堂，家里一个是我主，上天堂的是我王，敬靠耶稣的体贴。Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kesehatan dan nafas kehidupan kepada setiap kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan tangan kita, mata kita, kaki kita untuk kemuliaan Tuhan ya. Jangan yang tidak baik. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu,
Selamat pagi buat semuanya yang ada di rumah. Apakah masih tetap semangat? Harus ya adik-adik, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus masih menjaga kita, memelihara kita sampai pada hari ini. Baiklah adik-adik, mari terlebih dahulu lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih, walaupun di tengah-tengah situasi COVID yang juga belum surut, tetapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dan yang lalu contoh sudah ajarkan 2 cara menghormati orang tua kita. Yang pertama, apa itu? Siapa yang masih ingat? Iya, yang pertama adalah mengikuti perkataan papa dan mama kita. Mengikuti perintah papa dan mama kita. Yang kedua apa adik-adik? Apa? Ya betul, menyenangkan hati papa dan mama kita. Dan hari ini contoh tambah 2 lagi. Cara menghormati orang tua kita. Karena ini kan perintah, jadi harus kita pelajari untuk kita lakukan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena menghormati papa dan mama itu adalah perintah Tuhan. Kalau kita tidak menghormati papa dan mama kita, maka itu adalah dosa. Karena kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak taati dan tidak lakukan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Nah, oleh karena itu adik-adik, contoh mau ajarin kalian supaya kalian tidak berbuat dosa kepada Tuhan dan tidak berbuat salah kepada papa dan mama kita di rumah. Jadi kalau begitu, contoh, apa butir selanjutnya contoh? Cara menghormati papa dan mama. Nah, yang ketiga adik-adik adalah bersyukur kepada Tuhan. Loh, contoh, bagaimana bisa? Bersyukur kepada Tuhan adalah bagian dari menghormati orang tua. Iya adik-adik, bersyukur kepada Tuhan itu termasuk hal yang menunjukkan kita menghormati orang tua kita. Apa yang kita syukuri dalam hal ini? Kita bersyukur adik-adik atas keberadaan papa dan mama kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita papa dan mama sehingga kita bisa ada di dalam dunia ini. Ayo adik-adik, siapa yang lahir di dalam dunia ini lahirnya dari pohon pisang? Ada enggak? Atau siapa yang lahir, dia lahir dari bunga yang baru mekar, dia keluar dari situ? Enggak ada kan ya adik-adik? Kita semua lahir di dalam dunia ini oleh karena ada papa dan mama. Jadi adik-adik, kita harus bersyukur atas hal itu. Kita bersyukur atas keberadaan mereka. Walaupun mungkin adik-adik ya, kalau secara manusia kita banding-bandingkan, orang tuanya cakep, papa mamaku kok jelek. Itu namanya tidak mensyukuri adik-adik. Kita tidak boleh melakukan tindakan seperti itu. Walaupun itu terjadi hanya di dalam hati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu loh adik-adik. Tuhan tahu kalau hati kita sedang tidak baik adanya. Jadi kita harus bersyukur Tuhan memberikan papa dan mama kepada kita. Apapun keadaan mereka. Mereka cantik atau mereka tidak cakep. Atau mungkin kulitnya hitam. Atau mungkin cara bicaranya agak gagap, atau mungkin cara dia berjalan juga tidak kita suka ya, cara dia melangkah.
Itu semua adik-adik jangan dipandang rendah. Tidak boleh. Karena papa dan mama kita itu adalah ciptaan Tuhan yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membuat kita ada di bumi ini dan membuat kita punya masa depan. Bisa sekolah dan bisa terdidik di tengah-tengah keluarga. Jadi Tuhan pakai papa dan mama untuk melahirkan kita ada di bumi ini. Ya, itu ya adik-adik, harus tetap diingat. Hargailah keberadaan papa dan mama kita. Ada anak-anak yang malu punya papa dan mama. Dia malu karena mamanya cuma kerja serabutan ya. Pekerjaannya mungkin jualan, dan itu pun jualannya bukan barang-barang yang mahal, tapi ya jual-jual sayur-sayur gitulah dek. Adik-adik, itu nggak boleh kita merendahkan papa dan mama kita. Apapun pekerjaan mereka, apapun ya kedudukan mereka, walaupun tidak tinggi, hargai mereka sebagai papa dan mama. Bersyukur, Tuhan, Engkau telah membuatku ada di dalam dunia ini melalui papa dan mamaku. Terima kasih Tuhan. Hargai mereka, jangan melawan kepada papa dan mama yang sudah bersedia membuatmu lahir ke dalam dunia ini. Menghormati orang tua juga dengan menghargai apa yang diberikan papa dan mama kepada kita. Walaupun mungkin pemberian papa dan mama tidak sebanding atau tidak sama dengan pemberian orang tua yang punya uang banyak kepada anaknya. Tapi adik-adik, kita harus bersyukur karena walaupun sederhana, walaupun tidak mahal, tetapi papa dan mama sudah berjuang adik-adik, sudah berusaha melakukan yang terbaik dan berusaha mencari uang untuk menyenangkan hati kita. Jadi nggak boleh anggap bahwa pemberian mereka itu cuman ya nggak ada nilainya. Nggak boleh. Jangan marah, jangan kesal, tapi terima dengan senang hati dan katakan terima kasih papa, terima kasih mama. Mama dan papa sudah membelikan ini untukku. Nah, misalnya lagi adik-adik, waktu papa dan mama menyediakan sesuatu, atau sederhananya mama di rumah memasak. Lalu dia sudah memasak dan menyediakan, pas kamu pulang adik-adik kamu mau makan, dan ternyata makanan yang tersedia di situ adalah makanan yang sangat sederhana, mungkin hanya sayur, lalu tempe tambah nasi. Kamu baru pulang, kamu sangat lapar, melihat makanan itu semua kamu gak senang, lalu kamu marah-marah. Oh adik-adik, itu tidak boleh terjadi. Bersyukurlah Tuhan memberi kamu makan. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Terima kasih kepada papa dan mama yang sudah berjerih lelah menyediakan makanan itu. Ya, bersedia memasak untukmu, bersedia memberikan waktu untuk mengerjakan itu semua. Jadi jangan anggap bahwa kamu itu raja. Ingat, kamu adalah anak loh adik-adik. Jadi nggak boleh marah-marah kepada papa dan mama. Bersyukur apa yang kamu nikmati. Dan kalau kamu bersyukur, Tuhan akan berkati di dalam tubuh kita. Ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Oke. Nah, yang keempat, hargai kebijaksanaan papa dan mama. Sekali lagi ya, hargai kebijaksanaan papa dan mama. Adik-adik, papa kita, mama kita pernah muda. Mereka juga pernah menjadi anak-anak, mereka pernah menjadi remaja, dan mereka tahu adik-adik bagaimana situasi yang dialami anak-anak seumuran kalian. Mereka tahu adik-adik dalam umur-umur anak-anak seperti kalian sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan, sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain, sangat mudah terjerumus, sangat mudah mengikuti keinginan diri sendiri, masih belum mampu menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk di masa depanmu. Sekali dengar langsung ikuti. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik kenapa banyak anak-anak sekolah yang kedapatan ikut demo, dan waktu mereka ditanya kenapa mereka ikut demo,
tidak tahu siapa yang ngajak kamu dari media sosial. Nah, adik-adik, mereka sangat mudah terpengaruh. Ya, walaupun tidak tahu masalahnya, pokoknya ikut saja. Ya, ikut dengan teman-teman. Ya, namanya teman dong, harus ikut dong. Nah, boleh berteman, tetapi harus ingat adik-adik masa depanmu. Nah, contoh ya adik-adik, temanmu mengajak kamu untuk pergi jalan-jalan. Dan supaya kamu tidak dilarang, kamu diajarin sama temanmu. Jangan kasih tahu papa mamamu ya, kita pergi diam-diam saja. Misalnya terjadi sesuatu, kalian tidak bisa kabarin ke rumah misalnya. Atau kalian kabarin ke rumah bahwa sudah terjadi sesuatu. Nah, adik-adik, apa jadinya? Siapa yang sedih? Papa dan mama kamu kan? Bukan orang lain. Dan siapa yang terluka kalau misalnya ada luka? Kamu kan? Siapa yang sakit? Kalau misalnya hancur, siapa yang hancur? Kamu kan? Nah, kalau ada apa-apa dengan kamu, apakah temanmu bertanggung jawab? Apa temanmu peduli? Nah, papa dan mama tahu umur-umur seperti kalian sekarang ini mudah sekali terpengaruh. Makanya papa dan mama itu suka sekali membimbing kalian, suka sekali memberikan nasihat. Nah, itu sebabnya adik-adik nggak boleh ngelawan orang tua. Justru harusnya sebagai anak-anak minta pandangan papa dan mama, bukan sembunyi. Minta arahan mereka, minta nasihat mereka, minta pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka lebih dulu makan garam. Mereka lebih dulu punya pengalaman dibanding dengan kita. Jadi papa dan mama lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Nah, ingat, kalau papa dan mama menasehati, itu bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kebaikanmu di masa yang akan datang. Nah, adik-adik, maka sekali lagi hargailah kebijaksanaan papa dan mama kita. Jangan suka bantah papa dan mama. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari 2 hal cara menghormati orang tua kita. Yaitu yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas keberadaan orang tua kita. Dan bersyukur atas pemberian orang tua kepada kita. Dan yang kedua adalah hargai kebijaksanaan orang tua kepada kita. Baiklah adik-adik, sampai di sini pembicaraan kita pada hari ini. Waktu yang akan datang kita akan lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar cara menghormati orang tua. 2 hal kami sudah pelajari. Ajar kami untuk bersyukur atas semua anugerah Tuhan, yaitu orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajar kami untuk bisa menghargai kebijakan-kebijakan yang diberikan orang tua kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sampai bertemu kembali. Adik-adik, kita selalu sukacita kan? Itu karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Nah, sekarang mari kita sama-sama memuji Tuhan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus terpojak pintu, wadah-wadahnya, wadah-wadahnya.
主人